Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang Allah berkahi ini, kita semua masih Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat bisa menuntut ilmu. Karena ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu, maka itu adalah karunia. Ya, itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan nikmat bisa menuntut ilmu, maka gunakanlah waktu dengan sebaik mungkin untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu. Wa minha al-qanaatu. Setelah membahas taubat, wasiat pertama adalah taubat. Wasiat yang kedua adalah qanaah. Ai wa min wasaya at-tis'a al-qanaatu, yaitu dari wasiat yang jumlahnya 9, yang kedua adalah qanaah. Setelah tobat kita membahas tentang qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu wahya ar-ridha bil yasiri. Qanaah itu adalah ridho, ya, ridho dengan yang sedikit. Itu yang disebut dengan qanaah. Ridho menerima, ya, dengan yang sedikit. Tentu dan pastinya setelah dia berusaha, setelah ikhtiar. Karena ikhtiar itu merupakan sesuatu keharusan yang dijalankan oleh manusia. Ketika Allah memberikan hasil, ya, misalkan hasilnya sedikit, maka dia harus mempunyai sifat yang namanya qanaah. Kalau sesuatu yang besar, orang bisa menerima. Tetapi kalau sesuatu yang sedikit, belum tentu orang bisa menerima. Kasih contoh. Dikasih contoh, misalkan antum di pesantren ya, setiap bulan dikasih uang jajan berapa? Misalkan 200.000 sudah cukup. 200.000 sudah cukup. Ya. Kalau antum dikasih 500.000, itu pasti bisa menerima. Betul nggak? Ya. 200.000 saja sudah cukup.
tapi dikasihnya 500.000. Bisa nerima enggak? Sangat bisa menerima. Tetapi sekarang kalau dikasihnya 150, ya, belum tentu bisa menerima. Apalagi kalau dikasihnya 100. Apalagi kalau dikasihnya 50.000. Ya. Jadi kalau jumlahnya banyak itu orang banyak bisa menerima. Tetapi kalau jumlahnya sedikit belum tentu orang bisa menerima. Maka ketika orang tua ngasih jajan misalkan cuman 100.000, maka munculkanlah sifat yang namanya apa? Qanaah. Tadi apa disebutkan? Wahya ar-ridha bil yasiri. Yaitu ridho dengan sesuatu yang sedikit. Itu namanya qanaah. Ya. Minal ata'i, dari apa yang diberikan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang Allah berikan sedikit, kemudian dia tidak mempunyai sifat qanaah, maka dia akan selalu mengeluh. Tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya. Tidak mau bersyukur kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bisa jadi dia akan suudzon. Prasangka apa? Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak adil, Allah itu tidak sayang kepada saya, Allah itu jahat dan yang lainnya. Ya, padahal ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang yang lebih menderita di bawah kita. Ya, kalau 1 bulan dikasih 150, masih ada orang yang tidak bisa jajan, tidak bisa dapat uang. Hidupnya ya di kolong jembatan. Lebih menderita dari kita. Maka sifat qanaah ini sangat penting sekali. Ma'khudatun min qaulihim qani'a. Kata qanaatun itu diambil dari kata qani'a bil kasri, dengan mengkasrohkan di huruf nun, qani'a. Qunu'an wa qana'atan. Idza radiya bil yasiri, yaitu adalah apa? Ridho, menerima terhadap sesuatu yang sedikit. Amma qana'a, adapun qana'a bil fathi, dengan memfathahkan apa? Huruf nun, ya. Fa maknahu sa'ala, maknanya itu sa'ala, meminta. Jadi kalau qani'a artinya qana'ah, menerima, ya, menerima sesuatu yang sedikit. Kalau qana'a artinya minta. Beda ya. Itu cuman beda apa? Beda kasroh sama fathah. Tapi maknanya beda. Walida, oleh karena itu, qala ba'dhum, sebagian menyebutkan, al-abdu hurrun, seorang hamba itu merdeka, idza qani'a, apabila dia itu qanaah. Seseorang budak itu disebut merdeka kalau dia itu bisa qanaah, menerima. Ai rodiya fahuwa bil kasri, yaitu dengan kasroh. Wal hurru abdun, orang yang merdeka itu jadi budak, ya. Kalau tadi orang budak jadi merdeka,
Itu kalau dia punya sifat qanaah. Kalau yang kedua, seorang merdeka itu jadi budak, in qana'a ay sa'ala, kalau dia itu minta-minta. Fahuwa bil fathi, yaitu dengan fathah. Jadi orang merdeka itu adalah orang yang mempunyai sifat apa? Qanaah. Menerima dengan sesuatu yang sedikit. Tentu dan pastinya tadi Ustaz kasih catatan setelah dia berusaha. Paham ya? Setelah berusaha. Tapi kalau berusaha enggak, ikhtiar juga enggak, gitu ya. Misalkan gini, Ustadz saya sudah 1 tahun atau mungkin bertahun-tahun di pesantren, gitu ya. Hafalan saya cuma 1 juz aja lah. Saya qanaah. Padahal dia tidak berusaha. Ya, padahal dia tidak berusaha. Ikhtiarnya susah, malas-malasan. Ya. Usahanya tidak semangat. Cuman tiba-tiba dia mengatakan saya qanaah. Hafalan saya 1 juz saja, Ustaz. Menerima sesuatu yang sedikit. Kira-kira benar nggak kalau gitu? Salah. Harus dibarengi dengan usaha. Dia sudah usaha sekuat tenaga, gitu ya. Berusaha terus setiap waktu untuk menghafal Quran. Tetapi ternyata Allah memberikan apa? Memberikan hafalan seperti itu. Maka baru dia bisa berkata qanaah. Tetapi kalau tidak ada usaha, tidak bisa. Intinya apa? Intinya bukan di hasil. Orang mencari rezeki, orang berusaha, itu intinya bukan hanya di hasil, tetapi intinya ada pada prosesnya itu. Paham ya? Intinya ada pada proses. Begitu. Orang mencari rezeki di luar sana. Ya. Orang mencari rezeki. Ada yang kerja dari pagi di sawah sampai sore jam 5 baru pulang. Itu kan? Ada orang yang kerja dari jam 8 duhur sudah pulang. Ya, kira-kira pahalanya banyak mana? Banyak mana, Bro? Yang sampai sore. Duitnya banyak mana? Belum tentu. Kalau bos nyampe siang udah duitnya banyak. Kalau petani nyampe sore, ya nyampe sore dia nyangkul di sawah itu. Kalau dibandingkan orang yang di kantor, duitnya banyak mana? Di kantor. Padahal kadang-kadang jam 1 udah pulang, gitu ya. Tetapi yang dilihat oleh Allah itu prosesnya, dia mempunyai proses yang kuat. Ya. Dia punya proses yang kuat. Coba antum menghafal Quran, baca 5 kali udah hafal. Sama yang baca 100 kali belum hafal. Pahalanya banyak mana? Banyak yang 100 kali. Ya. Kenapa? Berarti dia membaca 1 ayat itu sampai 100 kali. Hitung 1 huruf kali 100. Ya, dihitung saja. Pahalanya besar. Makanya orang yang baca Quran lancar itu dapat 1 pahala. Yang terbata-bata susah itu dapat 2 pahala. Jadi Allah menghargai proses. Yang ingin Allah nilai itu prosesnya. Allah ingin menilai apa?
prosesnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian di sini wa minal ma'nayaini qaulus syair. Dari dua makna tersebut ada satu syair menyebutkan al abdu hurrun in qani'a. Seorang budak itu menjadi merdeka kalau dia mempunyai sifat qanaah, menerima dengan sesuatu yang sedikit. Ya. Nggak gampang menerima sesuatu yang sedikit itu, tidak mudah. Kalau sesuatu yang banyak mudah diterima, tetapi sesuatu yang sedikit itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Wal hurru abdun in tana'a. Seorang yang merdeka itu menjadi budak kalau dia itu tona'a, kalau dia minta-minta. Ya. Jadi jangan biasakan minta-minta. Haram, kita masih sehat, kita masih kuat, ya. Kita harus berusaha. Fakna, ya. Wala tatna. Maka menerimalah, jangan meminta. Fama syai'un yashinu, dan tidaklah ada sesuatu yang buruk siwat tam'i. Tidak ada sesuatu yang buruk kecuali selain apa? Selain keserakahan, serakah. Ya. Serakah terhadap dunia. Ya, serakah. Wal ahadisul waridatu, dan hadis-hadis yang terdapat fi fadli qanaati, tentang apa? Tentang keutamaan qanaah, kasiratun syahiratun, sangat banyak dan sangat terkenal. Minha, di antaranya Marwal Baihaqi, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi fi Zuhdi, dalam kitabnya Az-Zuhud. Ya. Pembahasan zuhud. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah harta. Kanzun itu harta dalam tanah. Harta apa namanya? Seperti harta karun lah ya. Ya. Seperti harta karun. Qanaah itu adalah harta karun yang tidak akan apa? Tidak akan habis. Ya. Jadi di Indonesia itu kan banyak kanzun ya, harta yang terpendam di bumi namanya kanzun. Ada emas, ya, kemudian ada minyak. Itu namanya apa? Kanzun. Jadi qanaah itu adalah harta yang terpendam di bumi, ya. Seperti harta yang terpendam di bumi yang tidak akan habis. Ya. Kalau kita punya uang habis, tapi qanaah itu tidak akan habis. Dengan qanaah inilah seseorang bisa bersyukur. Ya, seseorang bisa bersyukur. Kalau ditakdirkan Allah jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur, dermawan, mau membantu. Kalau ada orang yang miskin, fakir, ya, maka jadilah yang sabar, jangan putus asa, terus berusaha,
berusaha. Ya. Dan semuanya bisa mendapatkan surga. Coba kalau ditanya nih, Ustaz tanya mau jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Hah? Cukup? Nggak jadi orang kaya, nggak mau jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya yang dermawan. Ya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silakan kalau berani membacanya dibaca ya. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyina miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku jadi orang yang miskin. Ya. Dan matikanlah aku bersama orang yang miskin. Wahsyurni ma'azumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama orang miskin. Berani nggak doanya? Ustaz juga nggak pernah doa pakai ini karena takut dikabul. Tadi kabul jadi orang miskin belum siap gimana? Ya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Matikan aku bersama orang-orang yang miskin. Ya. Kemudian apa? Bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Kan Allah, kita doa pakai ini, Allah kabul gimana? Khair. Ya. Nah, jadi intinya Rasulullah memberikan apa? Memberikan hiburan. Karena di dunia ini semuanya bukan orang kaya. Coba seandainya di dunia ini semuanya isinya orang kaya, apa yang terjadi? Jomplang, tahu jomplang nggak? Tidak seimbang. Mana ada yang mau jualan cilok? Ya kan? Mana ada yang mau jualan gorengan samping jalan? Mana ada yang mau keliling ngider apa itu ya? Keliling jualan. Ya. Nggak ada yang mau. Ngapain capek-capek, mending di rumah duitnya udah banyak. Makanya ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Ya. Ada seseorang sahabat Rasulullah. Ada dua sahabat ya. Yang satu miskin, yang satu kaya. Dua-duanya orang soleh. Satu orang yang miskin bernama Abu Dujana. Namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujana ini setelah sholat subuh dia zikirnya sebentar kemudian pulang. Ya, zikirnya bentar kemudian pulang. Itu Abu Dujana. Ya, jadi kalau kalian zikir bentar langsung pulang berarti seperti siapa? Abu Dujana. Cuman gini, perhatikan. Ketika itu Rasulullah memperhatikan kenapa Abu Dujana ini zikirnya bentar, habis itu langsung pulang, yang lain belum selesai, dia sudah pulang duluan. Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, kenapa engkau pulangnya cepat? Yang lain belum selesai. Kata Abu Dujana, wahai Rasulullah, aku ini orang miskin. Istriku orang miskin, aku punya anak juga orang miskin. Di samping rumahku ada seseorang tetangga yang punya Punya pohon kurma. Dan pohon kurmanya itu condong di tanahku. Setiap malam pohon kurmanya suka jatuh. Maka aku cepat-cepat pagi hari setelah sholat subuh untuk mengambil kurma-kurma yang jatuh biar tidak diambil oleh anak dan istriku yang sedang lapar. Karena saking miskinnya. Gitu ya. Kalau Abu Dujana habis sholat subuh zikirnya bentar, pulang ngambilin kurma, kalau antum ngapain?
ke WC. Kamar mandi. Pulangnya cepat ke kamar mandi. Kalau enggak mau zikir. Nah, jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, sedih, sedih. Ada orang miskin yang hebat seperti ini. Pernah suatu hari anaknya itu makan kurma yang jatuh karena saking laparnya. Kemudian Abu Dujana itu melogok-logok itu ya. Logok-logok itu jarinya dimasukkan biar apa yang dimakan itu keluar. Coba bagaimana solehnya seseorang sahabat ini, ahli surga ya. Jadi kemiskinan dia tidak menyebabkan dia minta-minta, mengemis gitu. Itu siapa? Abu Dujana. Yang kedua, ada seseorang sahabat yang kaya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Apakah antum tahu Abdurrahman bin Auf itu setiap hari menangis? Kenapa? Karena ingin miskin tapi nggak bisa. Coba bayangkan, ingin miskin tapi nggak bisa. Jadi Allah itu nggak memberikan takdir kepada Abdurrahman bin Auf, jadi ya nggak sama panasnya di Indonesia. Kedua, musim panen bisa nyuruh orang Ustadz untuk panen. Semua orang laki-laki berangkat kecuali satu anak kecil, kedua perempuan, ketiga orang tua, keempat orang munafik. Cuma itu saja. Maka setelah perang Tabuk, ketika itu para sahabat pulang, banyak panenan yang sudah busuk, kurma yang sudah busuk. Coba bagaimana gagahnya Abdurrahman bin Auf, karena tadi ingin miskin. Abdurrahman bin Auf memberikan pengumuman, siapa yang punya kurma yang sudah mau busuk datang ke rumah saya. Nanti akan saya beli dengan harga yang bagus. Gitu ya. Kurmanya udah mau busuk, dibelinya harga yang bagus. Semua orang Madinah ya, semua orang Madinah itu datang, semua orang Madinah yang punya kurma itu datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf dan menjual kurmanya yang sudah busuk, mau busuk, dibeli dengan harga yang bagus. Maka numpuk itu kurma di dekat rumahnya siapa? Abdurrahman bin Auf, dan uangnya habis. Kata Abdurrahman bin Auf, sudah jadi miskin. Sudah jadi miskin. Suatu hari di Yaman itu terjadi wabah. Mungkin wabahnya seperti wabah di kita, mungkin corona ya. Nggak tahu wabah dulu namanya apa. Terjadi wabah. Menurut penelitian, wabah ini bisa disembuhkan dengan apa? Dengan kurma yang sudah busuk. Maka orang-orang Yaman, utusan dari Yaman datang ke Madinah, karena Madinah itu banyak produksi apa? Banyak panen kurma. Datang ke Madinah nyari kurma, nggak ada. Adanya di mana? Di Abdurrahman bin Auf. Karena semuanya sudah numpuk di sana. Satu Madinah itu kan luas sekali. Ya. Disampaikan bahwasanya kami akan membeli kurma yang sudah busuk ini, ya, untuk jadikan obat kaum muslimin biar sehat. Dengan terpaksa Abdurrahman bin Auf menjualnya, bahkan dibeli dengan 10 kali lipat. Yang tadinya udah mau jadi miskin nggak jadi miskin gitu ya. Kenapa? Karena Allah nggak memberikan takdir kamu itu jangan jadi orang miskin. Karena kamu orangnya baik. Abdurrahman bin
bin Auf untuk membantu Islam. Ya. Jadi gitu. Jadi pengen miskin tapi nggak bisa. Kalau kita gimana? Pengen kaya nggak bisa. Ya. Jadi seperti itu ya. Semuanya harus niatkan ikhlas karena Allah. Kalau pengen jadi orang kaya harus ikhlas karena Allah. Kekayaan itu jangan ditaruh di hati tapi taruh di tangan saja cukup, gitu ya. Dibagikan harta yang kita miliki. Jangan pelit. Mulai dari sekarang jadi orang dermawan, orang kaya yang dermawan. Dari sekarang. Belajar infak, belajar sodakoh meskipun cuman 1 bulan 5.000, 1 bulan 10.000. Pernah enggak cara ekstrim? Dikasih uang 200, infakkan semuanya. Pernah enggak? Pernah apa enggak? Mikir-mikir Ustaz. Yang lain jajan kita gigit jari. Sekali-kali nyoba. Ya Allah, saya infakkan 200.000 uang jajan selama 1 bulan. Bismillah, Allahu Akbar. Habis itu gimana? Lemes. Tapi kalau mau nyoba nggak apa-apa. Habis itu malah telepon orang tuanya, minta lagi. Jangan stop, jangan telepon lagi. Udah pokoknya tawakal ala Allah. Suatu nanti akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa semuanya, setengahnya ekstrim. Yang ekstrim itu semuanya. Kalau belum bisa, setengahnya. 200.000, 100.000 sedekahkan. Ya, ada keajaiban dari Allah. Percaya apa enggak? Ya, tapi harus yakin. Harus yakin. Belum bisa semuanya, 1/4-nya 50.000 ya, infakkan. Harus belajar jadi orang kaya yang dermawan gitu. Dari sekarang belajarnya, bukan nantilah infaknya kalau udah kaya. Kalau udah kaya terjangkit penyakit bakhil karena tidak dibiasakan dari sekarang. Ya, karena tidak dibiasakan dari sekarang. Gitu ya. Jadi belajar infak, belajar sedekah. Teman enggak punya sabun, kasih sabun. Ya. Teman misalkan sabun mandinya habis. Kalian masih punya, dikasih sunlight atau apalah. Ada yang mandi pakai sunlight? Kinclong gitu nanti ya. Ya janganlah, itu kan untuk benda, bukan untuk kulit. Sampo temannya habis dikasih. Jadi saling membantu dan saling punya perhatian. Ya, harus punya perhatian. Di pesantren itu diajarkan seperti itu. Diajarkan qanaah, menerima. Sekarang makannya pakai apa? Qanaah. Jangan ke dapur, ini lagi. Udah pokoknya qanaah. Ya. Kalau dulu saya di pesantren itu nasi cuman pakai sayur, nggak ada lauknya. Coba bayangkan, selama bertahun-tahun itu di pesantren. Kalau cuman kangkung aja udah, kangkung sama nasi. Ya. Kalau mau beli lauk, beli di koperasi kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ya sudah, sayur dan nasi aja udah. Ya memang di pesantren diajarkan qanaah, ya, diajarkan menerima. Ya, jangan seperti yang orang-orang di luar, ya, serba ingin dibeli. Tetapi di pesantren kita harus apa? Harus prihatin, ya, harus prihatin. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kesempatan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu? Lah. Kan? Ya.